Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys, students of Year 7 SMP Bakti Pertiwi. Welcome back to English Tongue Training Program, the Vowel Phonemes. This time, we are going to learn about the vowel yes. And this is the symbol of IPA symbol, symbols. You can see there the IPA symbol for like that. You can see on the screen. It sounds yeah, It is called or it is described as mid-central lips neutral tense, ya. Jadi nana-nana semuanya kelas 7 SMP Bakti Pertiwi pada English Tongue Training Program kali ini kita akan mempelajari dan juga mempraktikkan berlatih ya untuk mengucapkan huruf bunyi vokal ya yang disebut sebagai mid central lips neutral tense ya. Mid artinya di tengah-tengah, central juga di pusat, di tengah-tengah gitu ya. Kemudian lips bibir, netral tidak bulat, tidak apa begitu ya. Tense ini artinya adalah ada penekanan, berarti ini adalah lebih panjang ya, lebih panjang begitu. Baik. Langsung saja ke sini. Ya. Sebentar, Ustaz mau ambil sesuatu dulu. Baik. Ya. Seperti yang kalian lihat di situ ya. Nih. Kita mulai saja. Oh ya. Jangan lupa sebelum kita mulai kita baca doa dulu ya. Seperti yang sudah diajarkan oleh Ustaz Wahab atau Ustaz ngaji kalian, belajar doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin Allahumma. Jadi harapannya dengan doa itu Allah menambahkan ilmu kepada kita yang bermanfaat ya. Melancarkan lisan kita ketika kita berbicara sehingga apa yang kita bicarakan itu jelas dipahami oleh siapapun yang kita ajak bicara ya, apapun itu bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa apapun yang nanda-nanda yang bisa kuasai gitu. Semoga diberi kelancaran lisan dalam bicara dan juga tentunya memberikan manfaat ya. Okay. Now for the ini pola eja ya. Pola eja EIR ya, IR. Jadi kalian bisa dilihat di sini untuk bunyi ya. Itu terpengaruh dari adanya huruf R ya, adanya huruf R ya. Jadi namanya R controlled vowel. Jadi huruf vokal yang dikontrol atau dipengaruhi oleh adanya bunyi R ya. Bunyi R ya. Jadi kalian bisa lihat di sini walaupun itu tuh secara tertulis itu ada bunyi atau huruf vokal I ya. Kemudian di bawahnya itu bunyi U atau bukan huruf U ya, huruf U, kemudian huruf I, kemudian huruf O, WO di sini ya, WO, kemudian huruf IE. Nah, huruf-huruf vokal tadi itu ternyata terkontrol oleh huruf R atau terpengaruh oleh huruf R sehingga ini semua bunyinya menjadi
ya. Bunyi tapi ada panjang, tapi jangan bilang gitu ya. R-nya bahasa Inggris berbeda, tidak ngetril seperti kita, tapi seperti bunyinya kalau kucing atau anjing mau marah itu ya, atau mau mengerang gitu ya, apa namanya, mengaum, atau binatang buas mau mengaum gitu ya, bisa bisa kalian ya, bisa dibayangkan atau diusahakan bunyinya kalau ya seperti itu ya. Ya. Nah, oke. Baik. Kita baca dulu ya ini kata-katanya. Are you ready to listen and practice? Okay. Sir, fur, stir, bird, first. Yeah. Sir, fur, stir, bird, first. Sir, fur, stir, bird, first. Ya. Oke, seperti itu. Jadi janganlah terlalu panjang seperti sir, terlalu panjang tuh ya. Sangat panjang. Jadi agak panjang tapi sewajarnya saja gitu ya. Sir, fur, stir, ya, bird, first. Oke. Oke, kemudian bunyi burn, ya, blur, burn, blur, fur, further, murmur, ya, murmur. Kemudian kata her, mermaid, stern. Nah, ini yang di bawah ini adalah kata-kata yang cukup familiar kalian lihat ya di sehari-hari, karena ini cukup sering digunakan kata-kata yang ini. Contohnya kata adalah kata word, ya, word, ya, jadinya word, walk, world, worst, dan worth. Ingat ya, worth. Ya, worth. Ujung lidah di antara dua gigi paling nggak menempel di gigi atas depan dan mendesis ya, worth. Ada udara keluar, worth. Ya, worth. Oke. Itu. Kemudian kata earn, ya, earn gitu ya, earn. Agak panjang tapi panjang dikit, earn, ya. Earth, ya, dan juga learn, ya, learn, ya. Kalian bisa praktekkan di sini. Nah, coba kita dulu. Nah, kita coba cari ya apa artinya. Nanti kalian cari di kamus lebih tepat artinya. Namun bisa saya singgung sedikit masing-masing arti di sini. Sir, ya, sir. Hi, sir. Sir ini adalah nama panggilan untuk laki-laki, bapak-bapak gitu ya. Jadi panggilan kehormatan, jadi untuk menghormati seorang laki-laki, terutama yang sudah dewasa gitu ya. Terutama bapak-bapak itu tuan-tuan ya, artinya tuan atau bapak. Sir. Hello sir, good morning sir, ya, kepada guru laki-laki ya, atau ustadznya laki-laki, atau kepada mungkin orang lain yang seumuran dengan ayah kita ya, orang lain seumuran dengan ayah kita atau kakek kita gitu ya, panggilan kehormatan. Hi sir, seperti itu ya. Kalau ke ayah kita sendiri kan kita tidak bilang sir ya, bisa dad, daddy atau father gitu ya. Ini sir. Jadi panggilan untuk orang lain yang seumuran dengan ayah kita ataupun kakek kita juga ya. Hey sir, how are you sir? How are you sir? Ya. Nah, kemudian ini kata fir, ini sejenis tanamannya, tanaman cemara kalau nggak salah gitu ya, cemara fir. Fir, tanaman cemara, pohon cemara gitu ya.
Ada beberapa bahasa Inggris yang dicemara, salah satunya adalah fur, ya. There are fur. There are fur. There are fir trees, ya. There are fir trees near my house, gitu ya contohnya. Dan stir adalah salah satu aktivitas dalam memasak ya, stir. Itu stir. When you put sugar, if you want your tea sweet, and you just add sugar and then you stir, ya. Stir it well. Jadi mengaduk ya, stir. Kemudian bird, ya, you know bird ya, kata bird, flying animal, right, with feathers ya, dengan bulu tadi ya, bulu burung tadi. Bird, burung, oke. Kemudian first ya, first artinya adalah pertama ya, first, second, third. First pertama, first gitu ya, pertama. Atau bisa artinya adalah arti lain bisa berarti duluan ya. I go first. Saya pergi dulu ya. Let me do it first. Izinkan saya mengerjakannya duluan ya. Ya. Seperti duluan atau pertama. First of all, pertama-tama gitu ya. First. Kemudian kata yang ini burn ya. Tahu ya artinya burn ya. It has something to do with fire ya. It has something to do with fire. Jadi punya hubungan atau kaitannya dengan api ya. Ini adalah apa aja ini ada ya. Kaitannya dengan api ya, membakar ya, burn ya, burn. Pasti tahu kan. Ada burn ya, membakar. Kemudian kata blur ya, blur. Jadi penampakannya kabur, jadi kabur atau buram ya, buram, blur. Ya, untuk kamera yang terbaru itu bisa memberi efek buram di belakang ya, jadi hanya fokus yang di orangnya gitu ya, blur, efek buram ya, buram atau kabur ini. Kemudian fur, kata fur ini adalah artinya bulu ya, bulu binatang mamalia ya. Bulu contohnya cats ya, cats, dogs, goats, cows gitu ya, cows, tigers, lions, and etc. And what is it? Ya, etc. ya, and so on, dan lain-lain. Jadi bulu-bulu binatang mamalia, jadi bulu-bulu yang berupa rambut itu ya, rambut itu ya, cats, dogs itu. Kalau kemarin ada kata feather adalah bulu binatang unggas ya, contohnya birds itu chicken, duck itu feather. Nah ini fur adalah bulu binatang mamalia. Kemudian ada kata further. Nah, further ini adalah bentuk komparatif atau bentuk bandingan, artinya lebih ya, dari kata sifat far ya, far. Kalau far sebenarnya itu ada kata farther pakai r ya, farther artinya lebih jauh secara jarak. Nah ini further ini adalah further, ini adalah lebih jauh terkait sama informasi ya, informasi further lebih abstrak gitu ya, informasi further lebih jauh atau lebih lanjut ya, lebih lanjut atau lebih jauh. Kemudian ada kata murmur. Ini murmur adalah ketika berbicara bisa dibilang apa ya, grundel gitu ya. Murmur jadi ngomong tapi nggak jelas, kemudian suaranya rendah, kayak gremeng gitu ya, gremeng atau grundel gitu ya. Murmur, murmur. Ya, semacam itu murmur. Ya, kemudian kata her, ya her. Ini adalah objek ya, objek kata ganti objek untuk perempuan, dia perempuan. Untuk dia perempuan namanya for her. This is for her. This flower is for her. Bunga ini untuk dia perempuan ya. Atau bisa juga sebagai kata sifat kepemilikan perempuan ya. Her husband. Suami dia ya, her husband. Suaminya dia, suaminya yang perempuan ya. Maksudnya suami dari perempuan tersebut ya, her husband.
Kemudian mermaid, ya mermaid, tahu ya mermaidnya ada apa namanya itu animasi atau kartun mermaid ya, putri duyung atau makhluk duyung ya ikan duyung gitu. Ini apa namanya makhluk mitos ya, makhluk mitos ya, yang tentunya secara tidak sehari-hari kita lihat, tapi berdasarkan cerita-cerita orang ini ada katanya ya, apa namanya ikan berbadan manusia gitu ya, ikan berbadan manusia berkepala manusia gitu ya, mermaid ya. I don't know whether it's true or not ya. Kemudian stern ya, stern. Kalian bisa cek di kamus, nanti cari di Google. Stern adalah buritan. Buritan itu adalah bagian belakang kapal ya, bagian belakang kapal. Biasanya kalau kapal perang itu di bagian belakang kapal ada yang besar ya, sebagai tempat mendaratnya helikopter gitu biasanya ya, bagian belakang buritan ya. Jadi buritan atau bagian belakang kapal. Cek lagi di kamus ya. Nah, kemudian di bawah adalah kata word. Nah, ini sudah kalian tahu ya, word ya. Artinya kata ya, word. Jadi ini bunyi semuanya ya, word ya, word. Ya, some words ya, beberapa kata ya. Kata word, kemudian kata work artinya adalah bekerja ya, work. My father is at work now, sedang dalam bekerja ya, di tempat kerjanya, work atau working. I'm working right now, saya sedang bekerja sekarang. I'm working on it. Saya sedang mengusahakan ya, jadi kerja atau usaha gitu ya. Work atau juga bisa artinya karya ya, artwork, karya seni. Okay. World ini in the world, we live in the world now ya, in the world, in this world ada L-nya dibaca di sini ya, L-nya agak tebel gitu, dark L ya, in the world, di dunia ya, dunia, world ya. Kemudian kata verse. Nah, verse ini kaitannya dengan kata sifat bad ya, buruk atau jelek. Ini komparatif artinya lebih buruk atau lebih jelek ya, worse ya. What did you get? Oh, I got only apanya ini? Fishing ya, fishing. Namanya kalian itu hobinya fishing ya, fishing, memancing sama teman ya. Kemudian ternyata mancing seharian cuma dapat satu ikan gitu, cerita ke teman-teman lain. So cuma dapat satu ikan. Well, oh nggak apa-apa ya, it's okay. It could have been worse. I got nothing ya. Bisa jadi lebih buruk, aku nggak dapat apa-apa, tapi kan aku dapat satu gitu ya. Worse, lebih buruk. Kemudian kata worst, nah ini superlatif artinya paling ya. Jadi paling buruk, dari kata bad, buruk, worst tadi lebih buruk, kemudian worst, paling buruk, lebih buruk. Biasanya berpasangan dengan artikel atau kata sandang the ya, the bacanya. Namun ketika dia berpasangan dengan kata yang berawalan huruf konsonan, dia menjadi lemah menjadi the ya, the worst. Oke. Kemudian kata worth ya, worth. Nah, ini artinya bernilai, senilai ya. Berharga, sesuai dengan gitu ya, sesuai dengan harganya gitu, worth ya. It's worth it. I did my homework. All night long. Pokoknya gitu ya. Saya mengerjakan PR saya ini sepanjang malam. And I got 100 dan saya dapat nilai 100. It's worth it. Ini sungguh setimpal ya, setimpal dengan harganya atau setimpal dengan usahanya ya. Jadi worth it. Jadi kadang kita melakukan sesuatu sedemikian kerasnya atau sedemikian ngoyonya, pertanyaannya ada sering muncul adalah is it worth it?
worth it gitu ya, worth it. Is it worth it? Apakah setimpal dengan usaha kita nyoyo gini? Apakah setimpal gitu ya? Is it worth it? Ya, seperti itu. Yes, it is worth it. It is worth it. Ya, ini setimpal. Gitu. It is worth it. Ya, gitu, worth it. Worth it banget itu kalau campur-campur bahasa Inggris Indonesia. Kadang kalau di orang Jakarta mana? Jakarta Utara atau Jakarta Selatan gitu ya, sering-sering mencampur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia mereka. Nggak worth it banget, nggak setimpal banget gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian kata earn ya, ini kaitannya dengan uang, jadi memperoleh ya, sama dengan get atau ya memperoleh, tapi kaitannya ini biasanya dipasang dengan kata uang, dipasangkan dengan kata uang ya. Earning. How much is your earning ya, berapa yang kamu dapat, maksudnya kaitannya dengan uang ya, earn money ya. What do you do to earn money? Apa pekerjaanmu untuk mendapatkan uang? What do you do to earn money ya, to earn money? What do you do to earn money? Apa yang kamu kerjakan, atau pekerjaanmu apa untuk mendapatkan uang? How much is your earning? Kamu dapat berapa uangnya gitu ya. How much is your earning? How much is your earning every month? Gitu pokoknya ya. Seperti itu. Kemudian kata earth ya. Earth artinya adalah, betul sekali, bumi ya. Earth. We live on earth now. Kita tinggal di atas bumi sekarang ya. Earth ya. Ada Earth Day, apalagi katanya dengan adiwiyata lingkungan ya, ada hari bumi, Earth Day ya. Earth ingat TH, Earth ya, Earth Day ya, bumi ya, kalau bahasa Arabnya itu kan ardi, mirip-mirip ya bahasa Arab, ardi, art ya, ini earth ya. Oke. Kemudian kata learn ya, learn yang adalah mempelajari ya, learning. Learn to bike, kaitannya biasanya berkaitan dengan belajar suatu skill atau keterampilan ya, karena kita bilang learn to bike. I learn to bike, saya belajar untuk naik sepeda. I learn to drive, saya belajar untuk menyetir mobil. I learn to drive a car ya, gitu ya. Atau I learn to speak English ya, learning English, belajar bahasa Inggris, katanya dengan keterampilan ya. Nah, kalau study itu biasanya lebih serius, lebih dalam ya. Study, namanya study itu lebih serius, lebih dalam, kaitannya dengan pemahaman ya, pemahaman sesuatu, menganalisa dan sebagainya yang paling tinggi ya. Istilahnya itu kognitif ya, lebih ke kognitif kalau study, artinya ke kecerdasan otak gitu ya, pemahaman begitu. Sedangkan kalau learn ini lebih ke keterampilan ya, keterampilan skill gitu ya, learn. Gitu ya. Oke, baik, kita ulang lagi dari atas bunyinya, terutama bunyinya ini ya. Oke, jangan sampai salah kalian bilangnya sir gitu ya. Burn, her, word itu jangan sampai, jangan. Mulai sekarang nanda semua harus bisa membaca ini dengan benar ya, karena sudah diberitahu ya, tinggal praktek gitu ya. Oke, kita baca dari atas sampai ke bawah ya. Sir, fur, stir, bird, first, burn, blur, fur, further, murmur, her, mermaid, stern, word, walk, world, worst, worst, worth, earn, earth, learn. Okay, I think that's all for our lesson today. As usual, you have to do the assignment, harus mengerjakan tugasnya ya. Jadi menuliskan, merekam suara Nanda membaca kata-kata ini semua, dan juga menuliskannya di buku dan mencari artinya, lalu difoto, dimasukkan di buku Classroom. That's all our lesson today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.